kita sekarang sama-sama menyampaikan kepada orang-orang kaya yang ada di Sumatera Selatan ini, ayo membantu masyarakat kita yang sedang terdampak COVID-19. Dan itu yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Kami mendukung langkah apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda untuk terus melakukan gerakan sosial. Karena menurut Pak Rudi ini, hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Di suasana pandemi COVID ini, hukum yang tertinggi, betul Pak? Keselamatan rakyat. Artinya siapapun ingin membantu untuk pandemi COVID ini, ayo kita sama-sama. Baik teman media, LSM, para politisi, aktivis, sama-sama kita bersama bergerak untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 di Sumatera Selatan. Mungkin itu saja hasil dari pertemuan kami pada hari ini. Selanjutnya coba Bang Ruby. Baik, terima kasih kawan-kawan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami gabungan dari aktivis di Sumatera Selatan. Kami sendiri mewakili dari Aliansi Aktivis Sumatera Selatan. Tadi sudah ketemu dan benar apa yang disampaikan rekan kami Firdaus Hasbullah. Kami yang minta beraudiensi. Kami ingin minta kejelasan tentang bantuan 2 triliun ini. Prinsip apapun yang terjadi hari ini, bahwa niat baik seseorang ini sudah kita sampaikan. Tidak ada satupun pihak yang disalahkan, hanya saja masyarakat Sumatera Selatan belum beruntung hari ini. Karena sampai hari ini dana itu belum ada, tapi paling tidak ada satu pelajaran bahwa dengan adanya dana itu, maka hampir semua pihak di Sumatera Selatan ini, baik itu pengusaha maupun aktivis maupun kawan-kawan pegiat sosial, melakukan aksi sosial membantu masyarakat di Sumatera Selatan. Sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, jangan berterima kasih kepada Kapolda Sumatera Selatan, tapi beritahu kepada 5 orang yang ada di dekat kita, tolong bantukan orang lain, dan 5 orang lain itu minta bantu lagi orang 5. Yakin bencana COVID-19 di Sumatera Selatan ini akan selesai. Jadi yang pertama. Yang kedua, kami tekankan bahwa tidak ada satu pihak yang dirugikan hari ini. Tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kalaupun hari ini Bapak Kapolda yang menerima imbas dari semuanya, tapi yakinlah bahwa kita bangga punya seorang Kapolda yang bernama Eko Indraheri ini. Se-Indonesia Raya ini baru Pak Eko ini yang walaupun dananya belum jelas kemana, ada orang yang ingin membantu langsung ke pribadi beliau. Ini yang patut kita beri apresiasi, karena baru satu Kapolda di Sumatera Selatan yang seperti ini, baru satu Kapolda. Kami nyatakan bahwa kami mendukung berikut apapun kegiatan yang ingin dilakukan di Sumatera Selatan. Kami yakin Bapak ini amanah dan mereka akan terus membantu. Besok kawan-kawan dari Gencar akan membagikan sembako, kawan-kawan dari Aliansi Aktivis juga akan membagikan sembako. Ada atau tidak dana 2T itu, Kapolda bersama jajarannya dan kita semua akan tetap membantu masyarakat di Sumatera Selatan. Selanjutnya, kami banyak mengucapkan terima kasih ke pihak-pihak terkait, termasuk dengan Kapolda, bahwa kami terus berharap agar masyarakat di Sumatera Selatan ini selalu diperhatikan dan mereka 24 jam full bantu kita, support kita untuk kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan. Ini harus digarisbawahi bahwa beliau sudah melaksanakan tugasnya sebagai manusia dan memanusiakan manusia. Kami rasa itu kawan-kawan, prinsip kami support apapun yang dilakukan oleh Kapolda hari ini, terlepas itu prank atau tidak, bagi kami tidak ada masalah sedikit pun. Dan kalau memang ini memang belum ada dananya, artinya masyarakat Sumatera Selatan yang belum beruntung. Terima kasih. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Di sela-sela kawan-kawan mencari berita, kawan-kawan memenuhi undangan kami pada sore hari ini.
Pertama-tama saya nyatakan adalah ada istilah salus populis suprema lex ito. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kejadian COVID-19 ini sangat luar biasa, bukan hanya ada di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi di dunia. Berdasarkan kejadian yang sangat luar biasa ini, memunculkan niat baik dari orang-orang baik yang ingin membantu rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terus datanglah seseorang memberikan bantuan. Saya pikir itu adalah langkah yang luar biasa. Terlepas output dari proses momentum yang terjadi saat ini, saya pikir itu dinafikan dulu. Niatan baik melalui pekerjaan baik yang dilakukan oleh seorang Kapolda di luar tugasnya yang menjaga keamanan. Kita harus akui dalam kondisi seperti ini, kondisi sosial budaya politik di Sumatera Selatan adalah dalam kondisi yang sangat baik. Padahal kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sangat luar biasa. Janganlah kita melihat langkah kecil yang menghambat langkah besar, tapi lihatlah bahwa langkah-langkah kecil ini adalah yang membidani sebuah langkah besar. Marilah kita sama-sama menjadi kepanjangan tangan kebaikan-kebaikan orang dalam membantu sesama rakyat menghadapi COVID-19. Plus minus dalam sebuah momentum, saya pikir itu sangat baik. Itu menjadi pembelajaran bagi kita ke depan. Tetapi janganlah itu yang kita sorot. Yang kita sorot adalah niatan baik dari orang-orang baik untuk menyelamatkan atau memberikan rasa simpati dan empati terhadap kawan-kawan atau masyarakat yang sangat terdampak dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum juga, momentum yang baik bagi kawan-kawan yang mempunyai rezeki lebih di Palembang khususnya maupun di Sumatera Selatan pada umumnya, untuk membuat gerakan bersama atau donatur bersama atau bentuk perhatian bersama terhadap kawan-kawan masyarakat. Banyak kawan-kawan UMKM yang merasa terjerit, banyak kawan-kawan pengusaha-pengusaha kecil yang sedang berpikir sangat keras saat ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini menjadi momentum-momentum yang lebih baik ke depannya, sehingga bisa membangun kebersamaan kita dalam menghadapi COVID-19. Secara pribadi, sebenarnya saya mengakui salut terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seorang Kapolda, Irjen Prof. Eko, terhadap apa yang akan dilakukan terjadi kemarin. Begitu lapang dadanya dia menyatakan minta maaf, tetapi kita harapkan juga langkah-langkah politik, langkah-langkah kebaikan dia kemarin jangan sampai juga menjadi surut karena kejadian ini. Mari kita sama-sama memberikan dorongan, bekerja sama dengan baik dalam menghadapi COVID-19 ini. Indonesia pasti bisa, Sumsel pasti bisa, jangan putus asa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media yang kami cintai, itu tadi 3 perwakilan kita telah menjelaskan hasil audiensi kita dengan Pak Kapolda di ruang kerjanya. Ada sebuah pesan akhir sebelum bubar tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Yang pertama, saya sangat senang sekali ada bagian-bagian rupanya masih ada elemen-elemen anak bangsa yang masih mau mensupport saya, mendukung saya. Artinya apa? Dalam keadaan hari ini Pak Kapolda sangat tegar. Beliau tenang, tegar, dan siap menghadapi semua badai yang hari ini terjadi di ruang publik tentunya. Tidak sedikit pihak-pihak yang secara subjektif telah menyerang pribadi beliau. Tetapi kami yang hadir menjadi saksi
Beliau telah menebarkan kebaikan bukan karena ada isu 2T ini, tetapi dari hari pertama beliau sudah menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Beliau tadi berpesan, saya sudah menginstruksikan semua jajaran untuk setiap hari membagikan sembako. Boleh dicek katanya di Kapolres, di mobil Kapolres itu ada sembako terus. Boleh dicek di mobil di Intel ada sembako terus. Dan kami pun aktivis-aktivis sudah merasakan, sudah sering bermitra setahun ini. Itu yang pertama, dia dengan senang hati menyampaikan itu. Yang kedua, penutup dia berpesan untuk kita semua, marilah kita menjadi maklar kebaikan di muka bumi ini, Jadi saya rasa dua pesan itu tadi, ya, dua pesan itu yang disampaikan sama beliau. Jika kalian mengadakan konferensi pers, dia bilang sampaikan sesuai dengan apa yang dia sampaikan di ruang kerja menerima kami tadi. Saya pikir itu untuk para